Ya. Silakan. Mau tanya ini Ustaz, yang najis Mutawasithon nggih. tadi kan belum, memang ada banyak tapi belum dikasih contoh terperinci gitu Ustaz. Iya. Nah, kalau di mazhab Syafi'i itu apakah semua kotoran hewan itu najis? Misalnya air kencingnya atau Kotorannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai cara mensucikan najis, misalnya baju terkena najis, misalnya alkohol gitu ya. Nah itu cara membersihkannya, apakah boleh air itu airnya dulu terus baru bajunya direndam, atau harus bajunya dulu baru airnya gitu Ustaz? Dan apakah kalau direndam dengan campuran air deterjen itu apakah itu mensucikan atau enggak? Nah itu mohon penjelasannya untuk mensucikan yang baik dan benar. Baik, barakallahu fikum. Ini satu pertanyaan borong 3 langsung. Ya. Baik. Untuk yang pertama berkenaan kotoran hewan, betul, untuk atau dalam mazhab Syafi'i kotoran hewan itu najis. Hewan apapun itu, baik hewan yang makul lahmuhu maupun yang ghairu makul, yang dimakan dagingnya maupun yang tidak dimakan dagingnya. Walaupun di mazhab lain itu diklasifikasi. Kalau hewan yang dimakan dagingnya kotorannya tidak najis, itu yang di lain mazhab ya. Kalau kita bicara mazhab Syafi'i, baik yang hewan dimakan dagingnya, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, semuanya sama. Itu raus, itu kotoran, hukumnya najis. Sehingga untuk kotoran memang semua hewan itu dalam mazhab Syafi'i najis. Nah itu berkenaan dengan kotoran hewan. Termasuk jual belinya pun tidak boleh, karena tidak boleh jual beli barang yang najis. Jadi jual belinya pun nggak boleh. Lah gimana Ustaz kalau buat popok gitu ya? Itu bisa disiasati. Bisa disiasati, kita bukan beli zatnya, bukan beli kotorannya, tapi ngasih jasanya, jasa ngumpulkannya, jasa apa nganternya, madainya. Jadi beda gitu ya. Itu disiasati bisa. Atau dikasih gitu ya, dikasih. Ya. Kemudian untuk cara membersihkan najis, ya ini ompol kan hanya satu dari beberapa najis. Artinya semua najis itu sama. Ketika najis itu mengenai pakaian atau benda yang akan disucikan, maka betul tadi pertanyaan yang bagus. Cara membersihkannya itu dengan izalah najisnya itu menuangkan air ke benda yang terkena najis. Jadi jangan dibalik. Kenapa? Secara zahir sama, baik nyucinya disiram air yang disiramkan maupun bendanya dicemplungkan ke air, itu secara zahir sama, tapi secara hukum berbeda. Kenapa berbeda? Kalau bendanya yang disiram, ya bendanya yang disiram ini benda yang disucikan dengan air mutlak. Jadi hukumnya melalui sesuatu yang basah. Bagusnya mesin cuci saat ini itu air itu keluar yang pertama, biasanya ya kalau yang saya di rumah saya gitu ya, air yang keluar itu air murni. Jadi digerocok dari atas dulu biasanya. Kita masukkan gombalan, habis itu di setel gitu kan, gitu. Itu yang keluar pertama itu air dulu, digerocok air. Ya Pak ya. Yang seperti itu, digerocok air. Nah, itu sudah bagus. Karena apa? Itu sama dengan kalau misal dari kain itu ada najisnya, itu disiram dari atas. Ya, disiram dari atas. Nah, nanti air yang habis digunakan untuk menghilangkan najis itu namanya air mustakmal, nggak apa-apa, buat nyuci masih boleh, dia bukan najis lagi, tapi air mustakmal, air yang baru digunakan untuk mensucikan najis. Nah, air dulu biasanya. Nah, kemudian kalau untuk memasukkan deterjen, ya baiknya deterjen itu termasuk masuk ke pertanyaan ketiga, itu diberikan setelah air ngerocok tadi. Kenapa? Karena kalau deterjennya dimasukkan di awal, ya di awal bareng dengan air, itu ketika air turun otomatis dia akan menjadi air deterjen. Kenapa? Tercampur. Itu kasusnya sama dengan orang yang mandi wajib dengan sabun atau sampo.
maka air yang dia buat nyiram itu bukan air mutlak lagi. Karena siapa? Pada saat jatuh sudah tercampur dengan sabun atau sampo dan jadi air sabun, air sampo. Maka deterjennya kalau bisa ya setelah digerojok air baru deterjen masuk. Kalau untuk pewangi kan biasanya nyusul di bilasan keberapa baru ada pewanginya. Nah, artinya untuk mesin cuci yang ada itu sebenarnya sudah bagus. Dia mengalirkan air mutlak, sedangkan pakaian di bawah itu sudah pas. Secara sistematis praktek menghilangkan najis itu sudah pas. Paling nanti masalah deterjen. Pertanyaan ketiga bagus juga, jangan sampai merubah kemutlakan air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, ini kasusnya ketika memang kita yakini pakaian yang masuk mesin cuci atau kita cuci adalah ada najisnya. Tapi kalau itu pakaian yang tidak ada najisnya, campur deterjen dari awal juga tidak masalah, karena proses mencuci itu bukan menghilangkan najis, hanya membersihkan pakaian saja, tidak masalah pakai air deterjen. Tapi kalau kita yakin itu ada najis, maka jangan pakai deterjen dulu. Atau cara yang kedua, yang pakaian kita yakin najis, misal ini ada ompolnya, kita yakin pasti dia dibersihkan dari najisnya di luar, disiram dulu di luar, habis itu masukkan mesin cuci, itu juga bisa. Kalau misal khawatir deterjennya, atau biasanya ada kan deterjennya di awal biasanya sambil sekalian. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka benda atau pakaian yang kena najis itu diizalatun najasahnya, menghilangkan najasnya di luar, disiram dulu pakai air ya kayak tadi itu sampai hilang airnya, habis itu masukkan ke ke mesin cuci. Di mesin cuci itu hanya sifatnya mencuci saja, maka mencuci dengan air rinso, mencuci dengan air deterjen, air yang mukhtalat, air yang bercampur, tidak masalah.